Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji. Gimana kapal lagi libur? Kapal saya baru turun sekitar 2 mingguan lah, tanggal 5 nyampe Indonesia. Jadi sekarang waktunya main burung lagi. Lagi bulan madu. Iya. Jadi kalau di laut biasa berapa ini? Berapa? Saya kebetulan di Australia itu sekarang udah kembali normal lagi. 55 hari maksimal 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya. Jadi kapten kapal di laut udah berapa tahun? Jadi kapten itu saya dari 2008. Main juga. Berarti udah berapa tahun? 14, 15? 14-an. Itu awalnya langsung jadi kapten atau jadi connect istilahnya itu? Dulu saya sempat jadi asisten. Kalau dibilang asisten ya asisten ya. Kalau di jabatan di kita itu chief officer. Kalau di Indonesia dibilangnya mualim 1. Dulu saya karena belum pernah di Indonesia, saya langsung ke Singapura. 3 bulan jadi chief officer, ditunjuk di kantor sudah jadi kapten, modal nekat ya berani aja Pak Haji. Kan basicnya memang kapten. Iya, emang di dasarnya dibikin nanti Sekolahnya kan memang sekolah. jadi kapten pas pendidikan tarunanya. Cuma kan kantor mau jadi kapten itu harus punya pengalaman berapa tahun dalam maneuvering kapal gitu. Tapi alhamdulillahnya ya mungkin rezekinya kali Pak Haji. Rezekinya nggak lama, 3 bulan langsung naik sampai sekarang alhamdulillah. Orang Indonesia biasanya minder berhadapan dengan orang asing, ya. Ini gimana? Dulu saya pertama ke Singapura tahun 2000-an itu emang kalau mau untuk mencari pekerjaan di Singapura itu paling gampang. Yang penting kita modal nekat. Dulu ya masalah bahasa ya tahu sendiri Pak Haji, orang kita. Iya, tapi harus punya skill kan. Ya, cuma saya nekatnya prinsipnya ternyata bahasa Inggris itu orang bule juga belum tentu langsung bisa bahasa Inggris. Selain orang Inggris sama Amerika lah, UK, United Station, otomatis. sama Australia. Nah, kalau di luar itu sama aja, belepotan juga. Orang kok. Spanyol, orang Jerman, bahasa Inggris juga belajar lagi ya. Iya. Maksud gini, percaya diri dalam pergaulan kan gini. Biasanya kan orang Indonesia manakala berhadapan dengan perusahaan asing itu kan minder. Dan ini menjadi kapten itu tidak mudah karena mungkin membawai orang luar. Iya. Ada nggak orang bule yang jadi asisten atau bawahan Denny? Ada Pak Haji, sampai sekarang pun saya dulu pernah chief officer, second officer dari Ukraine. Ukraina sama Denmark. Chief engineer Bulgaria. Second engineer Belgia. ETO atau electrician dari Rusia. Kemudian anak buah ABK dari Filipina sama Indonesia. Kalau Asia Tenggara nggak aneh, maksudnya itu orang bule. Pada saat awal ya gini, punya anak buah asisten orang bule, percaya diri nggak? Terus si bule respeknya gimana kepada Dede? Kok mungkin seorang Denny, orang Indonesia punya anak buah bule, terus orang bule punya atasan orang Indonesia gitu, itu gimana? Ya kalau saya percaya diri ya percaya diri sih Pak Haji, cuma yang penting begitu saya datang ke kapal pertama kali bertemu sama mereka ya kita modal pede aja gitu aja kan ya. Yang penting kita sebelum dipus sama mereka kita ngepus duluan. Gitu. Jadi ya istilahnya ini lebih berani nih daripada kita gitu. Ngegos lah ya. Ngegos lah istilahnya. Jadi pede. Iya. Tapi ada sedikit minder nggak? Ih, anak buah saya bule gitu. Enggak, Pak Haji, alhamdulillah enggak minder. Kalau urusan masalah minder enggak. Yang penting kan kita punya prinsip, apalagi orang Sunda. Ulah keok sememeh dipacok deh, Pak Haji. Terus si bulenya gimana? Respect gimana? Alhamdulillah respect. Respect karena yang penting kita apalagi di saat ada inspection dari luar atau dari pihak registrasi, sebenarnya karena kalau di mobil itu dari Samsat lah, mau cek surat. Nah kalau kita bisa handle, insya Allah. Yang bikin PD itu kan skill ya. Iya. Iya, karena skill kita memang di atas, mereka di bawah, itu yang menumbuhkan rasa percaya diri kan. Iya betul. Skill menumbuhkan percaya diri. Kalau seandainya nggak punya skill percaya diri itu namanya modal nekat. Iya, itu.
Jadi sudah hampir 14 tahun. Iya, 14 tahun. Nah, kebetulan awal Agustus saya ngelanjutin pendidikan lagi sampai rencana Januari Februari. Ya mungkin kalau di istilahnya gelarnya ANT 1, yaitu pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir di Kapten udah. Itu nanti kan ada termasuk S2 itu nah. Ya, kayak master. Dari kapten hobi burung dari awal atau setelah banyak duit? Kalau dari burung tahun 95 saya udah main burung, cuma bukan burung lapang. Kalau dulu kan ngikut-ngikut ayah. Jadi hobi burung sebelum jadi kapten Iya. atau sebelum banyak duit? Dari dulu sih Pak Haji. Tapi kalau dulu zaman Robin harga 600, Pok saya Hongkong 600. Penggemar rumahan mungkin? Ya, penggemar rumahan. Habis itu saya vakum karena masuk pendidikan. Habis pendidikan udah punya uang ya, karena hobi sebenarnya saya di balap, di motocross, jadi burung itu terbengkalai. Nah, di tahun 2014-15 turun lagi, pertama main hijau lagi, habis itu baru mulai sampai sekarang. Alhamdulillah sih, iseng-iseng ngelihat burung birahi, ternak, akhirnya lumayan juga, akhirnya istri juga disuruh stop balap, malah fokusnya ke burung. Balap ngabisin duit? Balap ngabisin duit. Nggak bisa jadi iyo, nggak bisa ini? Pernah saya di balap. Di balap pun. Iyo balap tapi untuk cari untung sulit, karena faktor mungkin 80% hobi lah ya? Enggak, kalau di keuntungan di balap itu kita dari sponsor sama penonton. Gitu, beda dengan burung. Kalau burung kan penonton gratis yang daftar. Gitu. Kalau kalau di balap itu udah ketahuan. Ya. Starter ada berapa puluh, nanti kita buka kelas balapnya ada berapa puluh. Jadi ketahuannya di situ. Cuma kita untungnya di hari Sabtu sama Minggu dari penonton, itu keuntungan dari kita. Hobi burung sampai ternak tahun kapan? Kalau ternaknya langsung saya 2014. Main juga? Iya. Sudah murai atau mau coba yang lain? Murai dulu. 2014 belum terlalu banyak yang? Belum. Termasuk belum booming. Iya, boomingnya kan semenjak demo permen 20 itu. Awal ternak sendiri otodidak atau ada literatur di Google atau apa? Ternak saya sendiri Pak Haji, cuma yang ngelihat dari burung, ya mungkin burung kesayangan karena dulu beli murai pertama yang dilihat, oh kok birahi, iseng-iseng dikasih betina, langsung kawin, nelur 5, sampai sekarang alhamdulillah anakannya masih ada gitu Pak Haji. Yang pertama itu. Jadi bahkan ada yang nawar juga, nggak mau saya jual karena itu mungkin kebetulan ya. Ya, betul, kebetulan emang. Begitu jodohin serius nggak jodoh, sulit gitu. Alhamdulillah belum pernah kalau kesulitan ngejodohin. Makanya ya mungkin dibilang otodidak ya gitu, bahkan sampai cara ngobatin juga sendiri. Dokter bedah burung katanya. Iya, alhamdulillah dokter bedah burung. Itu bisa gitu, gimana ceritanya pertama kok? Dia ini dari Semarang terkenal jadi dokter bedah burung. Karena kalau basic dari kesehatannya itu Pak Haji, saya kan di perkapalan juga ada sertifikat yang dibilang MC Medical Care sama Medical Fire ya, buat MEVA sama MC itu khusus pengobatan, bahkan sampai kita bantu ngelahirin, penanganan ngelahirin juga kita jadi pengoperasian, jadi sedikitnya tahu lah. Karena membantu ngelahirin saya pernah, dulu kan di kapal penumpang. Dulu pernah saya ngebantuin pas ngelahirin. Jadi dasar pelayanan medis itu harus tahu, itu apakah standar seorang kapten harus seperti itu? Iya, semua. Karena mungkin di kapal belum tentu ada paramedis itu ya? Iya, kadang kan kalau nggak ada medis di kapal itu yang megang semua kendali kapten. Kapten berarti bisa. Karena dari dasar itu mungkin diterjemahkan di burung. Iya. Nah, begitu. Anatomi itu Pak nggak beda jauh mungkin? Iya, nggak beda jauh. Bedanya kan antara ukuran besar sama ukuran kecil. Kalau masalah bedah-bedah ya, kayak itu ya sama aja sih sebenarnya. Karena saya pun ngebedah burung nggak main bedah begitu aja habis itu ditinggalin. Karena saya beli operasi bedah, kateter semua, sama benang jahit, sama jarumnya pun saya pakai yang buat operasi standar medis lah. Iya, standar medis. Jadi sekali pakai buang. Pada saat mengoperasi burung itu resiko kegagalan
ada nggak? Kalau untuk bedah lemak, kemungkinan besar nggak ada, Pak Haji. Yang penting pas operasi di daerah dada, karena kan ukuran dada sama tenggorokan burung itu lebih dekat. Di saat kita pengangkatan lemak, yang kita khawatirkan, yang kalau orang nggak biasa itu malah tenggorokannya kecabut. Karena operasi burung itu nggak pakai bius, beda kayak manusia, gitu. Rata-rata yang di kendala burung di operasi itu apa? Lemak. Maksudnya kegemukan bagaimana lemak itu? Iya, kegemukan, karena kegemukan dari di apa? Di leher, di dada, di dada, dada sampai perut. Tapi kadang-kadang perut jarang dibedah kalau lemaknya nggak terlalu parah. Itu kalau burung lemaknya apa kadar lemaknya tinggi, kalau nggak dibedah apa resikonya apa? Kok burung sapi dibedah? Kalau nggak dibedah itu menghambat ke faktor produksi, Pak Haji. Jadi burung kawin mungkin tidak nyampe pas kawin. Oh, berarti ini mungkin khusus untuk burung yang diternak. Iya. Kalau burung lapang? Burung lapang nggak pernah, karena burung lapang kan ada jadwalnya diolahragakan, terus takaran ekstra puding juga dibatasi. Beda sama kayak di ternakan. Ya, kadang kan satu karung jangkrik aja cuma 3 hari buat berapa indukannya dijor, akhirnya burung menyebabkan ada penumpukan lemak. Iya, penumpukan lemak. Kalau saya pelajari di ternakan, kenapa bisa ngelemak? Rata-rata yang burung jinak. Kenapa? Karena burung jinak itu jarang gerak. Ada orang dekatin. Iya, makanya kadang kan saya juga bingung. Burung saya operasi karena ngelemak ngebuncit. Nah, saya sendiri. Jadi kalau di orang jinak nggak terlalu bagus ya? Ya, jinak merpati nggak bagus juga, Pak Haji. Aduh. Sudah ada lingkar sedikit ya. Ya. Dulu pada saat kontak saya untuk APBN itu tahun berapa itu ya? 2018? 18 waktu saya mau Desember atau apa dulu? Iya, bukan Desember. Mau sebelum deklarasi APBN ke-1 di Edge Hotel. Jadi sekitar tahun 2018? Ya, pokoknya habis demo, saya nggak turun ikut demo. Cuma sebelum saya berangkat ke Australia itu, saya sendiri di Tasik sempat datang ke BKSDA, nanya sebenarnya kayak gimana, sepangsirnya begini-begini. Baru kebetulan saya sama Kang Alan, Ketua Korwil Bandung Raya, deket. Akhirnya saya mau deklarasi pertama di Bandung, saya bilang saya nggak bisa ikut karena posisi saya belum pulang. Nah, akhirnya habis deklarasi, Pak Haji ngubungi saya, suruh kondisiin, ya alhamdulillah terlaksana. 2018 itu Oktober. Oh iya, Oktober 2018. Gimana perkembangan penangkar? Penangkar, alhamdulillah, penangkar semakin kesini justru saya bingungnya itu setiap bulan ada aja yang daftar, Pak Haji. Ada aja? Ada aja yang daftar, yang masuk. Jadi bingungnya saya kayak ada yang daftar, udah ada yang 50 anggota, mau dibikinin KTA sama sertifikat sama saya. Tiba-tiba nyusul 1, 2, jadi kehambat lagi. Itu yang bikin lamanya. Cuma saya bilang, yang udah daftar tenang aja, KTA sama sertifikat udah diproses. Yang penting nomor anggota kalian udah tahu berapa. Seandainya kedepannya mau beli ring APBN, karena itu yang terpenting nomor anggota. Saya bilang gitu, karena di sertifikat sama KTA itu tetap nomor anggota juga sama alamat yang dikirim ke saya. Sampai kemarin pun ada lagi yang nyusul baru. Ada aja. Gitu. Tiap minggu ada aja yang baru. Iya, ada yang dijaminin sertifikatnya. Ada, Pak Haji. Jaminin apa? Ya mungkin karena kemarin di Tasik juga ada. Kebetulan kan ada kawan-kawan yang suka main ke toko, nongkrong ke toko, pengen masuk APBN. Mana katanya sertifikatnya, karena mau dimasukin, mungkin nggak tahu lah istilahnya apa, digolang atau gimana persyaratan. Saya bilang gitu, itu ada prosesnya, nanti bisa ngubungi saya. Cuma saya kasih aja surat apa yang dari Hamnas itu yang satu lembar. Ini bahwa kita APBN emang ada, saya bilang gitu. Cuma nanti nomor anggotanya saya yang ininya. Oh, dari ini Menkumham. Iya, Menkumham sama yang surat kerja saya ketuanya. Oh, itunya. Oh ya udah gitu.
Ada aja yang daftar, berarti animo orang yang untuk menakar banyak. Banyak Pak Haji, pokoknya setelah mulai keluar dari Permen 20 itu makin kesini makin banyak. Cuma ya harga, ada yang asal ternak, ada yang dari indukan lapang ada, bahkan yang permintaan ring APBN juga ada. Cuma yang saya anehnya itu, setiap saya ngadain kelas ring APBN di Priangan Timur, kemana burunya? Sedangkan ring saya ngejual ada minimal 100-200 satu bulan itu ada saya ngeluarin. Tapi begitu saya ngadain ring APBN, kelasnya ada 20, ada berarti 15, hanya 10. Priangan Timur produsen. Ya mungkin karena yang beli dari luar. Ya bahkan terakhir kemarin di PHBC pada Herang, kelas ring APBN itu ada sekitar 15. Lumayan lah istilahnya gitu kan. Cuma ya pengen di atas 30 itu susahnya minta apa, ini kok burung pada kemana gitu. Yang tanda tanya apa bagi saya itu, kecuali kalau saya tidak mengeluarkan ring, oke. Karena tiap bulan ngeluarin ring. Tiap bulan. Berarti larinya ke luar kota. Iya. Semakin banyak penangkar, semakin banyak hasil trotolan, banjir. Iya. Harganya gimana nih saat ini? Kalau di harga ya bervariatif sih Pak Haji. Cuma saya ngelihatnya mereka nangkar itu emang asal nangkar buat profit. Apakah emang menangkar itu burung sendiri, burung lomba, pengen ngelanjutin nama baru ditangkar kayak gitu. Tapi kalau bagi saya nggak ada efeknya sih. Mau banyak yang nangkar juga. Mayoritas yang nangkar, penangkar yang tadi barusan bilang burung terah ditangkar atau asal bejantan betina? Dari anggota ada berapa? Sekarang itu hampir 600-an. 600. Di grup WA ada 600. Di grup WA nggak bisa 600. Oh, ada maksimal berapa? Maksimal 260 apa 250. Tapi itu full satu grup itu. Jadi yang sisanya di luar grup saya bikinin lagi gitu. Kadang langsung aja interaksinya sama saya. Nggak ikut di grup. Jadi mayoritas indukannya terah atau asal apa burung sayur lah istilahnya. Kalau saya lihat sih 50%, ada yang 50% sayur, 50% kualitas. Karena saya cuma ngelihat dari indukan aja sekian puluh, sekian indukan. Saya melihat, oh ini nggak mungkin indukan lapang semua. Saya percaya 35 indukan itu nggak mungkin. burung kualitas ya. Kualitas semua. Tapi nggak masalah gini. Pasar atau kontestan kan dengan daya beli kurang kan harus difasilitasi juga burung-burung yang murah gitu kan. Kalau saatnya burung terah nanti nggak mungkin penggemar murah harus beli yang 15 juta kan, yang 3 juta 4 juta harus diakomodir juga kan. Kadang kan yang sayur juga perlunya apa buat nutupi biaya perawatan indukan. Ya mungkin yang sayur bisa dirat atau diborongin. Berapa, kadang 1.500 satu ekor, itu kan buat nutupin biaya operasional di kandang, buat jangkrik, buat apa ya. Mungkin yang mahalnya itu di indukan yang prestasi, termasuk buat pemasangan ring APBN. Karena saya sendiri pribadi pun meskipun indukan lapang tidak semua saya masukin ring APBN. Saya pilih dulu karena saya nggak mau dong jatuh nama istilahnya. Oh ini ring APBN tapi burungnya begini, yang hancur ya nama saya sendiri juga gitu. Anggota yang pernah terakhir jual trotol mahal ada berapa? Banyak Kak? Yang di atas, yang 3-4 bulan di atas 4 juta, 5 juta ada? Oh banyak Pak Haji, banyak. Kalau yang sayur biasanya mereka jual ke pengepul. Iya, ke pengepul 1.500, 1.300. Masih lumayan segitu. Iya, itu kan kalau ngejualnya 1-2 ya nggak ada harganya, tapi kalau ngejualnya 20 ekor ya sama aja untungnya gede gitu. Penangkar kalau jual trotol pakai ring APBN dan tanpa ring APBN biasanya selisihnya berapa ratus ribu? Saya lihat sih selisihnya ada yang 500. Kalau nggak ada yang 1 juta selisihnya, karena yang pakai ring APBN itu minimalnya 2,5. Berarti tetap pakai ring APBN bisa mendongkrak harga? Iya bisa Pak Haji, bisa. Ya makanya saya tekankan ke anggota juga, kalau bisa pilihlah trotol yang benar-benar pilihan kita buat ring APBN. Meskipun tidak laku juga, itu dipakai buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Kayak saya bilang gitu, karena
Nanti juga kalau emang yang kalau trotolan jelek nggak sesuai ya penangkar itu sendiri yang jelek di mata konsumen. Penangkar anggota banyak, Om Denny penangkar juga. Semakin banyak penangkar sebagai pribadi penangkar, mereka menjadi kompetitor nggak? Enggak sih Pak Haji, alhamdulillah. Enggak. Semakin banyak kan? Memang iya kan kalau dagang semakin banyak dagang itu bersaing, kompetitor. Iya. Jadi menurut Denny sendiri, anggota penangkar lain menjadi kompetitor bukan untuk Denny? Iya, ada kalau sebagian juga Pak Haji. Ya cuman ya kalau saya sigapinya konsumen juga pasti tahulah indukan yang kayak gimana yang dipingin gitu. Karena ya kalau buat bunyi-bunyian sih asal beli trotolan juga kan bisa gitu. Cuma ya kedepannya ya biarlah Tuhan yang tahu, yang udah mengatur semua. Ya jualan kita boleh sama, rezeki kita berbeda gitu aja Pak. Ring namanya Denso. Iya. Punya sendiri Ketua Denny punya berapa pasang? Saya sekarang 7 pasang, Pak Haji yang aktif. Cuma berhubung mungkin lagi ada perombakan di kandang, saya stop dulu. Ada indukan sebagian saya titipin, karena rencana kan kandang itu mau saya pindah, jadi nggak di kandang yang lama. Jadi saya biar stop dulu sekaligus kebetulan pada mabung. Alhamdulillah. Jadi saat ini nggak punya stok trotol? nggak ada Pak Haji. Karena baru dimasukin lagi. Oh iya, pada saat berlayar yang ngurusin istri bisa? Iya, istri. Paham gitu dan bisa berhasil itu. Karena saya sistemnya Pak Haji kasih tahu ke istri, yang penting tiap pagi kasih jangkrik, udah satu. Jadi saya ngasih jangkrik itu cuma sehari 1 kali. Untuk ada trotolan, kebetulan saya jarang di rumah, terus sibuk. Ada kalau indukan? Saya murni loloh indukan. Sampai berapa bulan ditarik? Kalau hitungan bulan sih biasanya saya 1 bulan. Tapi saya pernah coba Pak Haji 2 bulan saya nggak pernah tarik. Mungkin malah lebih bagus karena si anak di loloh induk mungkin imunnya lebih bagus katanya. Iya, imun lebih bagus, daya resap ke materi pun lebih bagus. Jadi nggak terlalu jinak, katanya kan jinak nggak bagus. Terus fighternya lebih bagus, cuma minusnya di saat kita panen dibeli ke konsumen itu girasnya kayak seperti di hutan. Seperti ini muda hutan. Iya. Jadi itu muda hutan. Enaknya. Tapi banyak konsumen yang cari yang giras muda itu banyak karena fighternya di tubuh katanya. Iya. Makanya ada sebagian yang suka giras, ada yang sebagian suka jinak. Cuma dari saya saya kasih tahu, ini burung trotolannya giras karena loloh induk. Saya panennya 1 bulan, kalau enggak 2 bulan. Karena saya pernah sekali panen itu 8 trotolan. Kakaknya seumur 1 bulan, adanya baru netes, udah nelor lagi. Jadi di dalam 1 kandang itu pernah ada 12 burung. Survei lapangan bagus mana? Yang 15 hari cabut, di lolo sendiri terus sama yang 1 bulan 2 bulan. Survei lapangan bagus mana? Lolo induk. Lolo induk Pak Haji. Cuma resikonya kurang produktif jadinya. Iya, kurang produktif kayak gitu. Karena lama prosesnya ini ngeloloh terus. Jadi induknya rek kawin masih kena ya budak apa gitu. Iya, cuma perhitungan saya sih dilihat perhitungan kalau panen masih tetap 1 bulan sekali. Cuma di kendalanya operasional pakan jadi nambah. Oh iya. Gitu. Biasanya misalkan Pak Haji biasanya nggak ada kroto, pas ada trotolan dijor harus ada dan kroto. indukannya juga jadi makan. Iya, terus stok IF nggak boleh kosong karena bahaya buat anak-anaknya. Bisa-bisa dibantai lah istilahnya. Icon Denso yang pernah nampil di lapangan dibeli sama siapa? Kan seorang penangkar harus punya icon, dalam arti kata gini, jebolan atau anakan trotol dari Denso moncer di mana? Yang sebutkan 5 burung yang sudah dibeli konsumen yang moncer. Moncer itu 1 di Banten dan kebetulan dulu zamannya Om Rizal Marta. Om Rizal Marta sampai telepon langsung ke saya karena ternyata burung paud diturunin di kelas dewasa ngebandai semua. Gitu, akhirnya Om Rizal Marta telepon langsung, ini indukan mana? Akhirnya saya kasih tahu indukannya ini, padahal indukannya belum pernah saya bawa ke lapang.
Gitu. Nah terus Banten kedua. Banten di Cilacap 1, itu di teman sendiri Pak Haji, teman di adik kelas. Nah sekarang yang 3-nya di Bandung. Bandung. Alhamdulillah kemarin dari ujung Berung nanya, dan kebetulan nanya adiknya. Biasa karena saya kan punya joki, jadi kadang joki suka nanya ya. Saya sambil berbagi rezeki juga kan ke joki buat cari tambahan. Ada yang butuh trotolan, ya udah. Lepas trotol biasa ngejual trotol biasa di usia berapa bulan? 3 bulan. Itu paling mahal jual berapa, melepas paling murah berapa selama ini? Selama ini ya paling murah saya 3,5. Lumayan juga. Yang mahal? Ya paling mahal ya 2 digit lah pernah Pak. 2 digit? Tadi keren. Itu pernah produksi banyak, pernah berapa? Produksi terbanyak berapa? Produksi pada saat ini paceklik lah, kata-kata paceklik ternak itu. Produksi paling banyak itu saya indukannya si Doja. Namanya Doja, itu di Tasik udah tahu zaman yang dulu. Dan betinanya sama saya ngambil besanan sama Om Husin dari Pekanbaru. Besanan dari Pekanbaru saya minta dikirim, betinanya Om Husin dari Om Husin BTM, ring BTM, CS-nya Om Petrus. Nah itu itu satu periode itu 15 kali panen. Berapa tahun itu? 1 tahun. 1 tahun 15 kali panen. 15 kali panen, setiap bulannya itu paling sedikit 3. Paling banyak. Itu satu pasang itu berapa ini? Yang 15 kali panen? Satu pasang. Berarti bisa keluar berapa? 40-an burung? Iya. 30-an lah? Iya. Itu yang paling banyak, yang paling sedikit. Sekarang udah mainnya pos. Ya. Udah mainnya pos sekarang. Udah pos ya Pak. Kadang kalau yang paling sedikit biasanya itu kalau betinanya fighter, jantannya fighter sekali itu paling sedikit. Saya anaknya si Troy Junior, Yakuza sama si Sirine itu 1 bulan paling maksimal 2 kali 2 trotolan. Kalau secara keseluruhan sebulan rata-rata panen trotol berapa ekor? Kalau dulu 13 pernah, sampai 15 pernah. Dari panen 15 itu pernah juga sekali panen 15, yang sisa cuma 3. Ada peluang kematian apa ya? Ya, dulu waktu saya belum paham berarti awal-awal. Atau musim roba dari dari panas ke dingin. Iya. Dan akhirnya saya punya pencegahan, dari panas ke dingin itu harus begini. Karena di kandang ternak saya mungkin dibilang bercanda, ya dibilang gila, iya saya. Cuaca ekstrim lah dari panas ke dingin. Karena di kandang, orang juga kadang-kadang sakit loh. Iya, karena di kandang Pak Haji, setiap kandang saya suka kasih bawang putih. Fungsinya untuk apa? Itu menurut Mbah Google dan ilmu kesehatan juga, ternyata bawang putih itu buat antioksidan alami. Jadi di kandang saya kasih setiap kandang itu 8 butir. Nggak usah dibelah? Nggak usah. Aromanya aja berarti. Terus sama depannya pun, di depan ram kawat itu saya gantungin cuka. Fungsinya cuka? Itu fungsinya buat bakteri. Buat bakteri, yang bagus sih cuka apel. Cuma ya cuka apel Pak Haji 1 botol 100.000. Gitu. Ternyata sudah 29 menit lumayan juga. Ya. Terakhir mungkin ada pesan untuk APBN atau Kicomania secara keseluruhan. Ya buat Kicomania, promosi ring sendiri boleh. Ya. Boleh. Yang perlu trotolan dari daerah Tasikmalaya, untuk ring saya sendiri Denso 145 BF. Kalau kepake silakan bisa order atau cari di Facebook saya di Denny Darisman, di IG-nya Denso 145 BF, sama Denso 145 Pet Shop, karena saya juga menyediakan pakan, aksesoris, tapi khusus produk Ebo Jaya. Itu aja Pak Haji. Oke, terima kasih Ketua. Ya. Bincang-bincangnya ternyata 30 menit, ini lama juga nih. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang dengan
Om Denny Darisman, Ketua APBN Korwil Priangan Timur, yang ternyata seorang kapten yang nggak bisa naik pangkat menjadi mayor. Demikian, sampai jumpa.